It's so pretty. It would be her fault. Berkisah seorang pria India dari kasta terendah, berusaha dengan segala cara untuk bisa bebas dari belenggu kemiskinan dan hidup sukses. Inilah The White Tiger. Film dimulai pada tahun 2007, di mana ada sepasang suami istri sedang mengendarai mobil secara ugal-ugalan bersama dengan seorang pria di belakang kemudi, namun tiba-tiba mau menabrak anak kecil. Scene lalu berpindah ke Bangalore tahun 2010, di mana pria tersebut sudah hidup sukses. Pria itu bernama Baram Halway. I was a servant once. So tomorrow, I offer to tell you. Baram lalu menceritakan tentang kisah hidupnya, bagaimana ia bisa sukses seperti sekarang. Ternyata Baram berasal dari kasta terendah dan tinggal di Laksmagar. Ia mempunyai seorang kakak bernama Kisan, neneknya bernama Kusum, dan ayahnya bekerja serabutan. Suatu hari seorang pria dari kota berkunjung ke sekolah Baram. Di saat murid lain tidak lancar membaca, terlihat Baram sangat cerdas, bisa berbahasa Inggris dan memiliki wawasan yang luas. Hal itu membuatnya dijuluki The White Tiger oleh pria tersebut. Bahkan ia pun akan membawa Baram ke Delhi untuk menjamin pendidikannya. Baram lalu menceritakan hal tersebut pada ayahnya. Pada malam harinya, di saat semua sedang tertidur, Baram terus belajar. Hingga keesokan harinya datang sebuah mobil. Terlihat seorang tuan bernama Mahesh bersama dengan anaknya yang bernama Mukesh sedang menagih pajak dari para warga. Karena ayah Baram tidak menyetor mereka, mereka pun marah dan memukulnya. Keesokan harinya saat Baram ingin sekolah, tiba-tiba kakaknya bernama Kisan menyuruhnya untuk bekerja di sebuah kedai agar dapat menambahkan penghasilan keluarga mereka. Baram pun lalu bekerja. Terlihat ayah Baram yang sedang sakit harus terus bekerja. Bahkan saat kondisinya sudah memburuk, tidak ada dokter yang menangani di rumah sakit. Hingga akhirnya ia meninggal. Hingga 20 tahun kemudian, Baram dewasa masih bekerja di kedai bersama kakaknya. Kemudian datang Mahesh bersama dengan anak bungsunya yang bernama Ashok. Diketahui jika Ashok baru saja kembali setelah menyelesaikan kuliahnya di Amerika. Selain untuk mengambil pajak, mereka juga mencari supir pribadi untuk Ashok. Mendengar hal itu, Baram lalu menemui neneknya untuk diizinkan kursus mengemudi. Awalnya Kusum marah dan melarangnya, namun berkat rayuan Baram yang akan memberikan gajinya jika berhasil jadi supir, Kusum pun mengizinkannya. Singkat cerita, Baram pun akhirnya pergi ke kota dan belajar mobil. Hingga beberapa bulan kemudian, Baram pun datang ke rumah Mahesh. Meskipun awalnya ia sempat diusir, namun pada akhirnya ia berhasil bertemu dengan Mahesh dan dites caranya mengemudi. Just my luck. The mongoose. When India was the richest nation on earth. Setelah menunjukkan kemahirannya dalam mengemudi, Mahesh pun meminta waktu untuk memeriksa latar belakang Baram terlebih dahulu. Akhirnya Baram pun diterima sebagai supir pribadi Ashok, dan kabar tersebut mulai tersiar hingga membuat Kusum bangga. Scene lalu beralih pada supir senior yang sedang mengantar Baram ke kamarnya. Ia pun lalu diberi seragam yang kemudian membuatnya bangga. Namun tak berselang lama, datang Sapam memberikan pekerjaan tambahan. Dan di saat ia membersihkan karpet, ia pun merasa iri pada seniornya yang malah bermain dengan cucu-cucu Mahesh. Setiap harinya Baram melakukan banyak pekerjaan di rumah tersebut, sedangkan seniornya hanya melakukan hal sederhana. Hingga suatu hari Baram yang sedang makan bersama karyawan yang lain, lalu menyadari seniornya tidak pernah makan siang bersama. Dan hal itu membuat Baram semakin curiga padanya. Scene lalu beralih pada Baram yang tanpa sengaja melihat Ashok bermesraan. Baram pun yang ketahuan lalu dipanggil oleh Ashok. Namun alih-alih dimarahi, Ashok malah menanyakan tentang internet pada Baram untuk membuktikan pada istrinya yang bernama Pinky jika kemampuannya sangat terbelakang. Hingga saat malam tiba, Baram pun belajar tentang internet dan hal lain di sebuah warnet. Keesokan harinya seperti biasa Baram melayani Mahesh yang saat ini sedang bersama anak-anaknya. Di sana terlihat Ashok yang sedang membujuk ayahnya untuk mengalihkan bisnis mereka ke bidang IT. Namun sayangnya Mahesh lebih setuju dengan Mukesh yang akan berbisnis tambang. Mendengar hal itu Baram sempat memberikan masukan. Namun yang terjadi Baram dimarahi.
Setelah bersih-bersih di kamar mandi, Bram pun menemui Mukesh untuk menerima gaji pertamanya. Setelah itu ia pun lalu menyetorkan uang gajinya pada Kisan di depan gerbang rumah. Hingga suatu hari Bram terbangun lalu memperhatikan gerak-gerik seniornya, dan ternyata ia adalah seorang muslim. Keesokan paginya seluruh pegawai tampak berjejer untuk menyambut kedatangan ketua partai sosialis yang merupakan bagian dari rencana bisnis ayahnya. Dan lagi-lagi Bram yang kepo akhirnya ketahuan dan dipanggil. Mukesh yang kesal lalu mencoba mengusir Bram. Namun yang ada ketua partai itu malah marah dan meminta bayaran lebih dari bisnis mereka. Hingga pada malam harinya mereka pun berunding untuk memutuskan kelanjutan negosiasi tersebut. Namun yang terjadi mereka malah bertengkar. Singkat cerita akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat ke Delhi. Mengetahui seniornya akan berangkat ke Delhi, Bram lalu mencoba membocorkan rahasia seniornya hingga membawanya keluar dari rumah Mahesh. Dan alhasil Bram pun pergi ke Delhi untuk mengantar majikannya. Sesampainya di Delhi Bram pamer. Setelah diajarkan oleh Ashok tentang jalanan kota Delhi, mereka pun akhirnya sampai di hotel. Setelah mengantar barang-barang majikannya, Bram pun pergi ke tempat di mana para sopir beristirahat. Keesokan harinya Bram mulai bekerja. Ia lalu mengantarkan Mukesh dan Ashok berkunjung ke partai politik yang merupakan salah satu oposisi dari partai sosialis. Setelah dari bank, terlihat mereka membawa sebuah tas merah dan menemui seseorang. Saat di perjalanan Bram ingin menarik perhatian majikannya, malah dimarahi. Untuk meredakan Mukesh, Bram lalu memberikan makanan kesukaannya. Dan di saat Mukesh sedang pergi, Ashok pun lalu merokok. Melihat dirinya merokok, Ashok pun meminta Bram untuk merahasiakannya dari Pinky. Setelah itu Ashok menyuruh Bram untuk berhenti memanggilnya Tuan dan menyuruhnya memanggil Ashok saja jika sedang berdua. Bahkan dia pun mengizinkan Bram untuk memakai namanya jika diperlukan. Setelah bermain bersama dengan Ashok, Bram pun terlihat mengantar Pinky. Dan di saat sedang menunggu, ia pun berbincang dengan sesama supir. Namun di sana Bram merasa tidak nyaman dengan obrolan mereka yang sangat mesum dan merendahkan perempuan. Karena kejadian itu, Bram pun memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih tenang. Beberapa hari kemudian, Bram mengantarkan Ashok dan Pinky mengunjungi sebuah desa di dekat Las Bagar. Sambil menunggu mereka, Bram meminta izin untuk pulang ke rumahnya menemui keluarganya. Bram lalu memberikan gajinya lagi pada Kisan. Namun di tengah jamuan makan bersama, Kusum memberitahu jika Bram sudah dijodohkan dengan seorang wanita. Bram yang menolak lalu menimbulkan perselisihan dan memutuskan pergi dari sana. Bram lalu kembali menjemput majikannya. Di tengah perjalanan, Ashok sempat menceritakan rencananya ke Bangalore, yakni kota yang memiliki kemampuan dalam bidang IT. Setibanya di Delhi, Pinky sempat kedatangan temannya dibawakan minuman oleh Bram. Namun Pinky menegurnya karena Bram menggaruk burungnya. Setelah temannya pergi, Pinky menasihati Bram untuk menjadi lebih baik dengan mengubah gaya hidup serta pola pikirnya. Dan pada waktu malam hari, Bram pergi ke pasar untuk belanja. Setelah itu ia pun pergi menggosok giginya yang selama ini tidak pernah diajarkan oleh ayahnya. Di hari ulang tahun Pinky, Bram pun memberikan kejutan pada Pinky. Di saat Pinky dan Ashok sedang ke klub, Bram pun menjadi bahan ejekan karena penampilan barunya. Dan di saat Bram tertidur, ia dibangunkan oleh Pinky. Di tengah jalan, Pinky meminta untuk mengemudi dan meninggalkan Bram di sana. Tapi ternyata semua itu hanyalah prank. Di saat Pinky menunjukkan kemampuan menyetirnya, tiba-tiba menabrak anak kecil. Melihat hal itu, Bram menyuruh Ashok dan Pinky untuk masuk dan pergi dari sana. Sesampainya di hotel, Bram membersihkan jejak kecelakaan pada mobil Ashok. Hingga 1 minggu kemudian, Bram datang dan disambut oleh Mukesh dengan sangat ramah. Dan ternyata mereka meminta Bram untuk menandatangani sebuah surat yang menyatakan jika dirinya lah yang akan bertanggung jawab akan kasus tabrak lari waktu itu. Dengan terpaksa, Bram pun akhirnya tanda tangan. Keluar dari kamar Ashok, Bram pun meluapkan amarahnya sendirian. Hingga pada malam harinya, Bram yang merenung seorang diri lalu memutuskan untuk minum.
Setelah beberapa hari sendiri, tiba-tiba telepon basement berbunyi. Baram pun kembali bekerja seolah tidak terjadi masalah apapun. Tak lama kemudian Ashok dan Pinky pun datang. Di sana Pinky menjelaskan jika polisi telah membebaskan kasus tersebut. Hal itu tentu membuat Baram menjadi lega. Namun tiba-tiba sikap Mukesh kembali kasar dan membuat Pinky marah. Pinky yang muak dengan keluarga Ashok pun memilih untuk masuk ke kamarnya. Setelah kejadian itu, Mukesh dan Mukesh pun kembali. Di sana Mukesh sempat mengingatkan Baram untuk tidak berbuat yang tidak-tidak, karena ia masih memegang surat pengakuan Baram akan kecelakaan waktu itu. Scene lalu beralih pada Baram yang sedang tidur, dihampiri oleh Pinky. Ia pun lalu mengantar Pinky yang akan ke bandara. Ternyata Pinky sudah memutuskan untuk meninggalkan Ashok dan kembali ke Amerika. Sesampainya di bandara, Pinky memberikan amplop yang berisi uang untuk Baram. Dan di saat Baram kembali, Ashok baru mengetahui Pinky akan pergi meninggalkannya, lalu melampiaskan amarahnya pada Baram. Hingga akhirnya Baram melawan. Setelah kejadian itu, Ashok sama sekali tidak menghubungi Baram. Baram hanya bisa menatap ke arah apartemen Ashok dan menunggu. Baram yang khawatir pada Ashok lalu nekat mendatangi Ashok yang galau. Baram lalu merawat Ashok dan menemaninya. Di saat Ashok yang tidak sadarkan diri, Baram pun mencoba pakaian Ashok dan berlagak seperti tuan rumah. Setelah kepergian Pinky, Baram semakin dekat dengan Ashok, selayaknya teman. Dan di saat mereka sedang makan malam, Baram menyampaikan pesan Pinky yang menyuruh Ashok untuk mandiri dan tidak tergantung pada keluarganya. Karena tanpa keluarganya, Ashok akan menjadi lebih baik. Hingga keesokan harinya terlihat Mukesh kembali menemui Ashok untuk membahas perceraian Ashok dan Pinky. Mendengar pembicaraan itu, Baram berusaha menghibur Ashok dengan memberikan makanan kesukaan Ashok. Namun yang terjadi, Ashok marah. Kejadian itu tentu membuat Baram marah dan kembali ke tempatnya. Ia lalu teringat dengan uang pemberian Pinky dan mulai mencari cara untuk mendapatkan uang banyak. Dan akhirnya Baram pun mulai melakukan hal curang, seperti memalsukan nota perkakas mobil, menjual bensin mobilnya ke mobil lain, dan berkeliling mencari penumpang dengan mobil Ashok. Hingga suatu hari Baram dikagetkan dengan adanya Ashok. Awalnya Baram mengira jika ia sudah ketahuan, tapi ternyata Ashok sedang mabuk berat dan bermain dengan Baram. Baram pun lalu kembali menjalani pekerjaannya sebagai supir. Suatu pagi Baram yang tahu jika tas itu berisi uang, berniat untuk mencurinya. Namun hal itu langsung ia urungkan. Kegalauan Baram pun terus menjadi-jadi setiap harinya. Di antara setia dengan Ashok atau mengambil uang tersebut. Bahkan ia pun sempat berhalusinasi, didatangi ayahnya untuk mendukung apapun keputusan Baram. Dan semua itu tentu membuat Baram tidak bisa konsentrasi dengan pekerjaannya. Setelah itu scene memperlihatkan seluruh keluarga Ashok dibunuh. Kembali kepada Baram, ia pun lalu meminta izin pulang pada Ashok, lalu memberinya sedikit uang. Sesamanya Baram di kampung halamannya, kakaknya sudah gila. Baram yang kembali bekerja menahan semua emosinya. Hingga suatu malam datang keponakan Baram yang bernama Daram menemuinya. Ia pun menyampaikan surat terakhir yang dikirim oleh neneknya. Setelah membaca surat itu, Baram malah melampiaskan emosinya pada Daram. Keesokan harinya Baram meminta izin pada Ashok karena ia ingin mengajak Daram jalan-jalan. Mereka pun lalu pergi ke kebun binatang. Dan di saat dia melihat seekor harimau putih, ia pingsan. Scene lalu memperlihatkan Baram yang memecahkan botol bekas dan menaruhnya di dalam mobil dan mendoakan mobil itu. Kemudian ia pun makan bersama dengan Daram dan memberikan uangnya. Setelah itu Baram menyambut Ashok yang akan membawa uang lagi. Di sepanjang jalan Ashok bercerita jika ia telah memutuskan untuk bercerai dengan Pinky karena ia tidak ingin meninggalkan negaranya. Namun di tengah jalan tiba-tiba mobil itu terhenti. Baram lalu memeriksa mobil tersebut. Namun ternyata ia malah sedang menyiapkan rencananya. Di tengah hujan yang deras, ia lalu meminta bantuan Ashok untuk keluar. Dan di saat Ashok lengah, Baram menghabisi Ashok.
Setelah itu Baram baru saja melakukan kejahatan, lalu kabur bersama dengan tas uang tersebut. Singkat cerita, Baram yang tadinya ingin kabur sendiri, lalu memutuskan untuk menjemput Dharam dan mengajaknya pergi bersamanya dengan sebuah kereta. Setelah tinggal berpindah-pindah, Baram mulai merapikan penampilannya. Di saat mereka sedang berkeliling, ia pun lalu memperhatikan supir-supir taksi. Melihat hal itu, ia pun lalu pergi ke kantor polisi untuk menyuap polisi dan melaporkan para supir ilegal. Meskipun ia tahu jika saat ini dirinya sedang menjadi buronan. Di saat razia dilakukan, Baram dengan terbuka menolong mereka hingga akhirnya ia berhasil membuka sebuah perusahaan taksi besar dengan nama White Tiger Driver. Bahkan Baram berhasil membawa perusahaan ke puncak teratas dan mengganti nama dengan Ashok Sharma. Dalam perusahaan itu, Baram memperlakukan semua anak buahnya dengan baik. Bahkan ia membantu setiap permasalahan yang dibuat oleh anak buahnya. Namun di tengah kesuksesannya, ia harus merasakan kehilangan seluruh keluarganya. Meskipun sudah sukses, Baram tidak puas dengan semua itu dan berencana untuk melebarkan kembali bisnisnya. Di akhir film terlihat Baram memberi nasihat pada semua karyawannya. Dan film pun selesai. Ini film gimana ya? Udah bunuh orang tapi endingnya malah sukses. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur selanjutnya.